Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabi Abdul Ghanizen dengan NIM 03041382429120 dan teman saya adalah Dendi Sitorus dengan NIM 03041382429106. Selanjutnya adalah Bima Putra Setiawan dengan NIM 03041382424905. Nah, kami di sini ingin menyampaikan laporan tugas metode numerik, integrasi numerik, metode Newton Cotes, kaidah dengan menggunakan kaidah trapesium. Dengan dosen pengampu, Bu Anita. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Satu, integrasi numerik metode Newton Cotes. Secara analitik, nilai integral dapat ditentukan melalui kalkulus jika fungsinya memiliki bentuk sederhana. Namun pada fungsi transendental yang melibatkan kombinasi eksponensial, trigonometri, dan logaritma kompleks. Pendekatan ini sering kali mustahil diterapkan sehingga diperlukan metode integrasi numerik sebagai solusi. Sebagai salah satu pilar utama analisis numerik, metode Newton-Cotes yang dikembangkan oleh Isaac Newton, James Gregory, dan Roger Cotes hadir untuk menyelesaikan integral pada dengan cara mengaproksimasi integral melalui polinomial interpolasi pada interval A, B yang dibagi menjadi bias-bias kecil berjarak sama atau equispace. Metode ini diklasifikasikan menjadi formula tertutup yang memanfaatkan titik batas interval seperti aturan trapesium, Simpson sepertiga, dan Simpson 3/8, serta formula terbuka untuk menangani fungsi singular meskipun akurasinya meningkat melalui subdivisi pada penggunaan order tinggi di atas 6 perlu dihindari untuk mencegah fenomena Runge atau osilasi yang memicu divergensi akibat gala pembulatan. Dalam dunia teknik, fleksibilitas implementasi Newton Cotes pada perangkat lunak seperti MATLAB atau Python menjadikan alat esensial untuk menghitung nilai RMS arus. Analisis energi sinyal pada wattmeter hingga simulasi rangkaian RLC dari data eksperimental yang diskrit. Keunggulan metode ini terletak pada kesederhanaan operasinya yang hanya melibatkan bobot koefisien tetap. Meskipun tetap memiliki keterbatasan terhadap data yang mengandung noise atau osilasi tinggi dibandingkan metode Gaussian quadrature. Oleh karena itu, pada praktikum ini fokus utama diarahkan pada penggunaan kaidah trapesium yang tingkat presisinya ditingkatkan secara signifikan melalui teknik ekstrapolasi Richardson guna menjembatani teori matematika dengan kebutuhan pengukuran praktis di laboratorium teknik elektron secara efisien. Dua, kaidah trapesium pada metode Newton. Perpaduan eksponensial, trigonometri, dan logaritma, metode integrasi numerik menjadi solusi mutlak untuk menentukan nilai hampiran. Sebagai salah satu pilar utama analisis numerik yang dikembangkan oleh Newton, Gregory, dan Cotes, metode Newton-Cotes mengaproksimasi integral menggunakan polinomial interpolasi pada interval A, B yang dibagi menjadi bias-bias kecil berjarak sama equispace. Kaidah trapesium merupakan formula tertutup paling sederhana dalam kategori ini, di mana fungsi didekati dengan polinomial derajat 1 atau garis lurus sehingga lurus di bawah kurva dihampiri sebagai bangunan trapesium dengan fungsi delta yang berbentuk seperti ini. Untuk meningkatkan akurasi dan menemukan galah global atau O atau H kuadrat dalam kurung di tutup kurung diterapkan bentuk trapesium
komposit yang membagi interval menjadi n. Partisipasi sesuai dengan formula. Seperti ini. Produser menyelesaikan dirinya dilakukan secara sistematis. Mulai dari penentuan fungsi dan batas integrasi, penghitungan lebar biasa, evaluasi titik XI, serta FSI, hingga penerapan ekstrapolasi reversal untuk mengeliminasi suku galau secara aljabar demi mencapai konvergensi yang lebih cepat. Dalam konteks teknik elektron, implementasi metode ini pada perangkat lunak seperti MATLAB atau Python sangat krusial untuk aplikasi praktis seperti perhitungan nilai RMS, analisis energi sinyal, hingga kalibrasi instrumen melalui data discrete, meskipun sangat fleksibel dan mudah diprogram. Penggunaan metode ini tetap memerlukan ketelitian terhadap pemilihan jumlah partisi dan pengecekan toleran epsilon untuk menghindari fenomena terbenci atau divergensi akibat garis pembuatan, sehingga mampu menjembatani teori matematika dengan pengukuran empiris di lab secara presisi. Nah, rumus komposit trapesium itu gunanya untuk memobilisir galat pada cakupan interval yang luas. Interval A, B dipartisi menjadi N, interval dengan lebar bias yang seragam A sama dengan NB dikurang A untuk membentuk kaidah trapesium komposit. Strategi ini mengagregasi luas dari jumlah trapesium kecil di bawah kurva dengan menjumlahkan nilai fungsi pada titik-titik ujung dan titik-titik interior yang diberi bobot ganda sesuai dengan formulasi. Nah, formulasinya seperti di bawah ini. Nah, metode ini sangat reliable untuk mengelola fungsi kontinu dan halus karena menawarkan kestabilan komputasi yang lebih konsisten dibanding metode order tinggi saat menghadapi data dengan fluktuasi acak. Dalam implementasi praktis seperti pemrosesan sinyal, digital, pendekatan komposit, kemungkinan penghitungan integral dari sampel data secret yang diambil pada interval waktu tetap secara lebih efisien. Presisi hasil estimasi pun dapat ditingkatkan secara fleksibel melalui pengecilan ukuran A hingga mencapai batas toleran di galat yang diinginkan tanpa membebani memori sistem secara berlebihan. Dengan karakteristik tersebut, teknik ini menjadi instrumen esensial dalam analisis numerik untuk menjembatani data empiris hasil pengukuran laboratorium dengan terus matematis yang presisi dan aplikatif. Nah, selanjutnya adalah dasar derivasi. Derivasi penurunan kaidah trapesium berakar pada penggunaan interpolasi linear yang berorder 1, di mana fungsi fx diapproximasi oleh koordinat P1x sama dengan fx0 sama dengan x0, x1. X kurang x0 dengan memanfaatkan selisih bagi pertama pada titik x0 sama dengan A dan x1 sama dengan B. Melalui proses integrasi terhadap x1, x dalam rentang interval A, B diperoleh formulasi trapesium secara matematis yang mempresentasikan luas bidang di bawahi garis lurus tersebut. Namun karena ini merupakan sebuah hampiran muncul, galat aproksimasi yang diturunkan dari sisa suku deret Taylor sebagai berikut. Seperti ini. Persamaan galat tersebut menunjukkan bahwa akurasi metode sangat bergantung pada kalangan fungsi yang dipresentasikan oleh turunan kedua. Pada titik di dalam interval terkait, secara geometris selisih antara kurva A dan garis lurus interpolasi inilah yang membentuk area kegalakan di mana semakin besar nilai turunan kedua, maka semakin besar pula deviasi akhirnya. Dalam analisis numerik, pemahaman terhadap suku galat ini menjadi landasan krusial untuk membentuk kapan sebuah
interval perlu dibagi menjadi bias-bias yang lebih kecil atau metode komposit guna menekan nilai galak minimal mungkin dengan memantau magnitudo turunan kedua melalui pengecilan angka atau A. Pastikan dapat memastikan bahwa integrasi berada dalam batas toleransi yang diizinkan untuk kebutuhan komputasi teknik yang presisi. Nah, selanjutnya itu adalah kelebihan dan keterbatasan. Fungsi trasental kompleks yang melibatkan perpaduan eksponensial, trigonometri, dan logaritma, metode integrasi numerik menjadi solusi mutlak dengan membagi interval A, B menjadi bias-bias kecil berjarak sama atau equispace sebagai salah satu pilar utama analisis numerik. Metode Newton Cotes mengaproksimasi integran menggunakan polinomial interpolasi di mana kaidah fisium menjadi formula tertutup. Paling mendasar yang mendekati fungsi dengan garis lurus atau polinom orde 1. Penurunan metode ini berakar pada interpolasi linear Newton yang menghasilkan rumus dasar seperti ini. Namun untuk meminimalisir galak aproksimasi yang berasal dari sisa suku dari Taylor, diterapkan kaidah trapesium komposit dengan membagi interval menjadi n partisi. Meskipun menawarkan keunggulan berupa implementasi algoritma yang mudah dan efisiensi memori yang cocok untuk data eksperimental sesuai penggunaan oscilloscope. Metode ini memiliki keterbatasan akurasi pada fungsi linear dan sensitivitas terhadap noise. Oleh karena itu, dalam praktik ini digunakan teknik ekstrapolasi Richardson untuk mengeliminasi suku galak secara aljabar. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah langkah-langkah dalam penyelesaian integrasi numerik metode Newton Cotes dengan kaidah trapesium. Nah, nilai integral dapat ditentukan melalui kalkulus jika fungsinya sederhana. Namun fungsi trasental kompleks yang melibatkan perpaduan eksponensial, trigonometri, dan logaritma, metode integrasi numerik menjadi solusi mutlak melalui pembagian interval A, B menjadi bias-bias kecil berjarak sama atau equispace sebagai salah satu pilar utama analisis numerik metode Newton mengaproksimasi integran menggunakan polinomial interpolasi, di mana kaidah trapesium menjadi formula tertutup paling mendasar yang menurunkan rumus melalui interpolasi linear Newton berada 1. Implementasi metode ini dilakukan secara sistematis melalui dari penentuan parameter fungsi dan batas A, B, hitungan lebar bias A sama dengan B kurang A per N hingga evaluasi nilai fungsi pada setiap titik di XI untuk kemudian disubstitusikan ke dalam kaidah trapesium komposit seperti ini. Nah, yang keempat adalah partisi dan epsilon. Pada fungsi trasental kompleks yang melibatkan perpaduan eksponensial, trigonometri, dan logaritma, metode integrasi numerik menjadi solusi mutlak dengan membagi interval A, B menjadi partisi kecil sejarak pada equispace. Nah, meskipun salah satu pilar utama analisis numerik metode Newton Cotes mengaproksimasi integral menggunakan polinomial interpolasi di mana kaidah trapesium menjadi formula tertutup paling mendasar yang menurunkan rumus melalui interpolasi linear Newton berada 1 yang seperti ini. Untuk meminimalisir epsilon atau galak pemotongan atau Trojan error yang berasal dari sisa suku dari Taylor, diterapkan kaidah trapesium komposit dengan membagi interval menjadi n, subinterval berlebar a, sama dengan b dikurang a per n, dan titik green
Jadi S1 sama dengan A tambah I kali A, nilai integrasi diperoleh dengan menjumlahkan luas seluruh elemen bias melalui rumus. Seperti ini. Semakin besar nilai N, partisinya semakin halus. Maka nilai H akan mengecil hingga kesalahan global berkurang secara kuadratik menuju kode O atau H2 yang memungkinkan konvergensi menuju nilai eksak. Meskipun metode ini menawarkan efisiensi memori yang cocok untuk data eksperimental seperti analisis oscilloscop atau kalibrasi voltmeter. Selanjutnya adalah praktikan harus mempertimbangkan trade-off antara ketelitian dan efisiensi komputasi. Sebab partisi yang terlalu besar dapat memicu akumulasi gelas pembulatan atau run of error. Selanjutnya adalah ekstrapolasi Richardson. Ekstrapolasi berdasarkan nilai dapat ditentukan melalui kalkulus jika fungsi sederhana, namun pada fungsi transendental kompleks yang melibatkan kepaduan eksponensial, trigonometri, dan logaritma. Metode integrasi numerik menjadi solusi mutlak melalui pembagian interval A, B menjadi bias-bias kecil berjarak sama atau equation loss. Nah, di sini di mana kaidah trapesium menjadi formula tertutup paling mendasar yang menurunkan rumus melalui interpolasi limit Newton berorder 1. Seperti ini. Nah, untuk menganalisa epsilon atau galat pemotongan error berasal dari sisa sekundер Taylor, diterapkan juga kaidah trapesium komposit yang membagi interval menjadi n menjadi n menjadi n sub, sub interval berlebar h sama dengan b dikurang a sama dengan per n dan titik x1 sama dengan a plus i dikali h. Nilai integrasi diperoleh dengan menjumlahkan luas seluruh elemen bias melalui rumus ini. Itu untuk mempercepat konvergensi dan meningkatkan penelitian hasil pendekatan menggunakan teknik ekstrapolasi Richardson. Nah, secara umum, jika ia di dalam kurung H memiliki ordinalan 0 dalam kurung H kuadrat P, maka hasil perbaikan I baru dapat menjadi sebagai ini. Pada kaidah trapesium yang memiliki ordeki sama dengan 2, penerapan rumus ini efektif meningkatkan akurasi dari 0 dalam 10 H2 menjadi 0 H4 melalui formulasi D ini. Sementara itu pada metode Simpson 3 yang berkode 4, kalkulasinya Jackson mampu meningkatkan order galat hingga menjadi ini menggunakan membagi 2/4 kurang 1 kurang 15. Nah, penerapan menurut ini secara interaktif sering kali diperluas menjadi tabel nomor, menjadikan alat yang sangat powerful untuk validasi presisi pada aplikasi teknik kalender seperti yang tadi saya tidak oscilloscope akan kalibrasi nah, dari data spirit sensor yang sensitif terhadap noise. Nah, selanjutnya adalah
fungsi yang digunakan pada perhitungan seperti ini. Selanjutnya adalah flowchart utama atau main. Nah, flowchartnya itu seperti ini yang awalnya start, terus seperti ini. Terus flowchart utama atau main ini, pertama itu udah start. Program mulai dijalankan. Tampilan judul program, terus input ke standar fungsi. Nah, itu dia input batas integrasi, dia bisa menginput dengan, terus bisa input N, bisa itu integral Ln, bisa itu integral L2N. Ini realisasi N sebenarnya 2, selanjutnya itu N, selanjutnya itu L2M, hitung galak Jackson, dan decision galak besar dari epsilon. Jika iya, dia akan dilakukan digandakan. N sama dengan 2N. Jika perhitungan jika jawab tidak, N dianggap sudah final. Lanjut ke output dan analisis. Setelah nilai N final diperoleh, program menampilkan hasil analisis. Menampilkan tabel partisi, program menghitung beberapa titik partisi menggunakan rumus. X kemudian A tambah R titik. Selanjutnya adalah hitung galak Richardson yang bisa menghitung galak teoritis. Dan selanjutnya adalah tampilan dari hasilnya. Yaitu adalah menampilkan nilai integral dengan N partisi, nilai integral dengan 2 N partisi, nilai integral hasil Richardson, galak Richardson, dan galak teoritis. Dan N selanjutnya. Program itu saya jelaskan. Nah, fungsi F protokol seperti ini yang dari gambar. Yang pertama, fungsi efektifnya adalah dimulai dengan start, terus menghitung komponen pertama, hitung penyebut pertama, hitung nilai fungsi, hitung hasil, dan selesai atau N. Selanjutnya adalah flowchart hitung trapesium. Flowchartnya seperti ini. Nah, flowchart hitung trapesium itu dimulai dengan start dan input parameter, hitung lebar partisi, inisialisasi variabel, pengulangan perhitungan, hitung titik partisi, dan hitung nilai fungsi, increment, hitung increment I, hitung batas integral, dan selanjutnya reference field, dan selesai atau N. Nah, selanjutnya ada flowchart Richardson plus galak teoritis. Flowchartnya seperti ini. Nah, flowchart Richardson atau dan galak teoritis ini dimulai dengan start, input parameter, hitung galak Richardson, hitung maksimum turunan kedua, hitung galak teoritis, selanjutnya hitung galak Richardson lagi, terus selanjutnya tampilkan hasil dan program selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Edisitorus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian penjelasan program. Yang pada bagian pertama terdapat header dan namespace. Nah, pada bagian ini program diawali dengan deklarasi header yang digunakan untuk mendukung proses komputasi seperti pustaka matematika, input-output, dan manipulasi data. Header seperti stream dan Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan pada bagian program. Di bagian pertama ini terdapat header dan namespace. Nah, pada bagian ini program diawali dengan deklarasi header yang digunakan untuk mendukung proses komputasi seperti pustaka matematika, input-output, dan manipulasi data. Nah, header berfungsi untuk menangani operasi dasar program. Lalu selain itu, header juga digunakan pada bagian header ini juga namespace. Namespace digunakan agar penulisan kode menjadi lebih sederhana tanpa perlu menambahkan awalan pada setiap fungsi standar. Lalu selanjutnya
ada variabel global atau konstanta input. Nah, pada bagian ini berisi deklarasi variabel global berupa konstanta yang digunakan dalam fungsi matematis. Nilai konstanta ini diperoleh dari input pengguna pada program utama. Jika tidak mengisi nilai tertentu, maka sistem secara otomatis memberikan nilai default, biasanya bernilai 1. Nah, hal ini bertujuan agar program tetap dapat berjalan tanpa error meskipun ada input yang kosong. Lalu selanjutnya itu ada bagian fungsi fx atau bagian utama. Nah, di bagian fungsi fx ini merupakan inti dari program yang kita gunakan untuk menghitung nilai fungsi matematis pada setiap titik x. Nah, fungsi ini terdiri dari beberapa komponen seperti operasi trigonometri, yaitu sin, cos, eksponensial, logaritma, dan akar. Nah, untuk menghindari error seperti log 0 atau pembagian 0, dilakukan pengecekan nilai x terlebih dahulu. Jika terjadi kesalahan perhitungan atau domain error, maka program akan menggunakan mekanisme exception handling dan mengembalikan nilai 0 agar program tetap stabil. Selanjutnya ada metode trapesium. Nah, di bagian ini mengimplementasikan metode trapesium untuk menghitung nilai integral numerik. Nah, program biasa menerima input berupa batas bawah yaitu A dan batas atas yaitu B dan jumlah partisi atau N. Nah, selanjutnya dihitung lebar bias. Nah, di sini nanti di input angka-angka pada setiap variabelnya. Nah, program ini melakukan perulangan untuk menghitung nilai fungsi di setiap titik dengan aturan bahwa titik ujung memiliki bobot 1 dan titik tengah memiliki bobot 2. Hasil integral diperoleh dari rumus metode trapesium komposit. Nah, selanjutnya itu ada estimasi error atau turunan kedua. Nah, untuk mengetahui tingkat akurasi hasil perhitungan, program menghitung galat menggunakan pendekatan turunan kedua fungsi. Nah, turunan kedua dihitung dengan metode beda hingga atau finite difference, yaitu menggunakan nilai fx, fx plus h, dan fx plus 2h. Nilai ini digunakan untuk memperkirakan galat teoritis metode trapesium. Nah, sehingga pengguna dapat mengetahui seberapa dekat hasil numerik dengan nilai eksak. Selanjutnya ada main program atau input konstanta. Nah, pada bagian utama program kita diminta untuk memasukkan semua konstanta yang diperlukan dalam fungsi. Program juga meminta batas integrasi A dan B. Selanjutnya kita memilih metode perhitungan, yaitu berdasarkan jumlah partisi atau berdasarkan toleransi galat atau epsilon. Nah, bagian ini menjadi pusat kontrol alur program sebelum masuk ke proses perhitungan. Nah, selanjutnya itu ada bagian tabel partisi N. Ini adalah contoh dari main program tadi, codingannya. Nah, selanjutnya itu ada tabel partisi N. Nah, program kemudian menampilkan tabel partisi yang berisi titik-titik pembagian interval dan nilai fungsi pada setiap titik tersebut. Nah, tabel ini membantu pengguna untuk melihat distribusi nilai fungsi serta proses perhitungan secara lebih transparan. Nah, selain itu, tabel ini juga berguna untuk analisis manual dan verifikasi hasil. Nah, selanjutnya ada hasil dan galat. Nah, bagian ini adalah akhir program yang menampilkan hasil perhitungan integral beserta nilai galatnya. Jika menggunakan metode epsilon, program juga menampilkan jumlah partisi optimal yang diperoleh. Nah, informasi ini menunjukkan tingkat akurasi metode yang digunakan dan membuktikan bahwa nilai hasil numerik telah mendekati hasil eksak sesuai dengan toleransi yang telah ditentukan.
Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian hasil perhitungan. Di sini kita menggunakan 3 contoh, yaitu angka kecil, angka besar, dan angka campuran. Nah, pertama-tama kita akan menggunakan angka kecil. Di sini kita akan memasukkan angka-angka ke dalam codingan, lalu kita akan membuktikan nilainya di web. Baiklah, pertama-tama kita akan masuk ke codingan. Lalu di sini kita akan mulai memasukkan nilai-nilai. Baiklah, kita akan memulai dengan nilai angka kecil. Pertama itu kita akan masukkan nilainya dulu. Koma 3 1 Nah, kita akan mengulang karena tadi ada salah klik. Kemana cek bolanya? Dua, 1,2, 1,3, 1, 0,8, 2, 1, 0,2, 2, 5, 0,7, 2, 1,5, 0,9, 1,3, 1, 1,7, 2, 0,6, 3, 1,2, 0,4, 0,2, 2, dan 0,1. Passing durasi keempat. Tapi yang durasi 80. Tuh, passing asal gitu. Iya. Dan kita akan ulang lagi karena ada yang terlewat ya. Bisa ano, Ben. Yang ngalah semalam yang pasti. Kita ulang masukkan nilainya. Pertama itu 1, 2, 2,5, 2, 2, 1,2, 1,3, 1, 0,8, 2, 1, 2, 0,2, 2, 5, 0,7, 2, 1,1, 2, 1,1, 2, 1,5, 0,4,
0,9, 1,3, 1,7, 2, 0,6, 3, 1,2, 0,4, 1,2, 2, dan 0,1. Nah, untuk batas bawahnya ini 1, batas atasnya 1,4. Kita menggunakan metode partisi dulu, dan untuk N nya kita menggunakan sebanyak 10. Nah, di sini hasilnya itu bisa kita lihat untuk hasil metode trapesium di minus 0,3161703,494 dan seterusnya. Lalu untuk yang hasil eksaknya kita mendapatkan minus 0,31515144144731. Nah, selisih galat aktual yang kita dapat itu di 0,001796323269. Nah, selanjutnya kita masuk ke kalkulator webnya. Mungkin sebelum itu kita masuk ke epsilon terlebih dahulu. Sama seperti tadi, kita masukkan dulu nilai variabelnya, nilai konstantanya. Ngeri ya, gue sumpah mau. Oh ya, alas ini beda bawahnya. Siapa dia? Alas sini. Tuh, apa tuh? Alasnya kan agak kesel. Apa kok Benny? Baiklah, kita masukkan ulang untuk nilainya. Kan orang sumpah makin parah urusnya. Satu, dua, 2,5, 2, 2, 1,2, 1,3, 1, Apa bukan? 0,8, 2, 1, 2, 0,2, 25, Oh, dia nih pakai duit Jepang, Pak. 0,7, Oh, iya. 5, Dapat lebih murah saya. 2,5, Ibu Benny itu. Tapi yang offline 0,4, 0,9, 0,3, 1, 1,7, kita ada aja 2, 0,6, 3, 0,2, 0,4, 0,2, Iya, 2, sen itu 100 perak. dan 0,1. Nah, selanjutnya kita masukin batas atas dan batas bawah seperti tadi di 1, dan atas bawahnya itu 1,4, di 1,4. Nah, untuk integrasi yang kita pilih itu yaitu metode epsilon. Di sini kita menggunakan 5. Nah, ini sudah kita dapat. Kita lihat lagi di perannya.
Nah, di sini untuk nilainya itu hasil yang keluar itu sama ya. Tapi pada Galat Aktualnya memiliki perbedaan, yang mana pada metode menggunakan metode partisi selisih Galat itu di 0,000176, sedangkan pada epsilon itu di 0,00492. Format waktunya mau 4 menit. Selanjutnya kita masuk ke kalkulator web untuk membuktikan hasilnya. Bakal murah nih ya. Itulah kan. Lama main game offline saat ini. Kalau Tsushima. Oh ini dia. Nah, di sini kita masukin nilainya. Lo tinggal di bentar. Tembus semua. Amin. Nah, bisa kita lihat di sini hasil yang kita dapat di kalkulator web yaitu di minus 0,3159. Kita lihat lagi di dengan tadi yaitu hasilnya di minus 0,31599. Nah, di sini sudah sama ya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke angka yang besar. Sama seperti tadi, kita masukkan lagi terlebih dahulu untuk angka-angkanya. Knockout. Jadi kalau sekali main pertama rasanya nanti. Bisa menang 5 aja knockout. 4-1. Kena. Apa? Oh iya. Baiklah, kita masukkan angka-angkanya terlebih dahulu. Ubah format mati waktunya mana mau? Oke. Semuanya. Santiago Bernabéu ini. City siapa? Satu situ. Oh, Ya, masih di dalam. Ya, ada defense di sana. bisa diganti. Toko. Ini Itu masih lagi. apa nih? Istilah. Senang. Beli mau. Iya. Mana ini? Kacau. Kenapa begini? Oke, kita masukkan ulang angka-angkanya untuk angka yang besar. 2, 16, Memang ada bunyi ya. 2, 5, 40, 70, 21, 92, 80, 9, sorry, tolong, 92, 80, 20, 60, 9, 72, 6, 2, 19, 12, 30, 14. Kita ulang ya. Iya.
batas bawahnya itu kita menggunakan 0,1, dan batas atasnya itu 0,2. Pertama kita menggunakan partisi loop. Di sini kita menggunakan partisinya sebanyak 100. Nah, untuk hasilnya itu kita dapat hasilnya di min 2. Untuk hasil meter terabisnya di min 2,587 Nah, untuk yang hasil eksaknya atau kalkulator webnya di min 2,5880932 Nah, untuk selisih galat aktual yang kita dapat itu di 3,987018100219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 1 Di selanjutnya kita masuk ke untuk yang metode epsilonnya. Sama seperti tadi, kita masukkan dulu angka-angkanya seperti yang tadi. Sliding sama dendang sama tidak sih? Beda. Sliding ini, dendang kotak juga kan? Dendang ini juga. Bulat umpan lambung. Aduh, mau ngapain sebelah sini? Lalu kita masukkan dulu untuk angka-angkanya sama seperti tadi. Nah, kita masukkan angkanya seperti tadi ya. Di situ. (0,1) dan 0,2. Kita menggunakan metode epsilon. Di sini kita menggunakan 1 2. Nah, di sini sudah sama ya seperti yang ada pada laporan.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kalkulator web seperti tadi. Sudah mulai. Jangan lupa di sini untuk angka-angkanya kita ganti, di batas bawah itu 0,1, batas atas itu 0,2. Nah, di sini sudah keluar hasilnya, yaitu di minus 2,588033 04966184. Kita lihat di hasil tadi, yaitu di minus 2,580332 Otak nendang, fuck. Nah, di sini sudah sama ya untuk hasilnya. Iya kan? Berarti hasil yang didapatkan di codingan ini sudah benar sesuai dengan kalkulator web. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke angka campuran. Nah, seperti tadi kita akan memasukkan nilai konstantanya terlebih dahulu. Sama seperti tadi, kita masukkan angka-angkanya terlebih dahulu. 0,2. Ini perlu diperhatikan penulisannya, jangan sampai ada yang terlewat, dan di sini koma menggunakan titik seperti ini ya. 3, 5,5, 18, 1, 7,3, 2, 14,2, 2,5, 0,4, 1, 29,1, 15,6, 2, 2,8, 2, 11,9, 9,7, 25,3, 19,8, 1, 6,9, 2, 27,2, 1, 26,5, 13,1, 4,7, 2, 0,2. Nah, sini sudah benar semua angkanya. Untuk batas bawahnya itu kita menggunakan 0, dan batas atasnya itu kita menggunakan 1. Di sini kita akan menggunakan kode partisi terlebih dahulu, dan kita menggunakan partisinya itu sebanyak, kita menggunakan partisinya itu sebanyak 100. Nah, di sini hasil yang kita dapat untuk hasil metode trapesium yaitu di minus 1,70889 727 95 2886 03 95 586 0234 63 62 8827 9667 6283 921 2614. Lalu untuk hasil eksak kalkulator webnya itu kita dapat di angka minus 1,7104 31285858 54 26 22 73 69 681 4957 78 015 58 99 34 19
0,000068. Nah, selisih skala aktual itu kita dapat di 0,001138 Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan metode epsilon. Sama seperti tadi, kita masukkan angkanya terlebih dahulu ya. Ui. Kenapa dia kencet larinya? Iyo. Cak dribbling aja. Itulah. Diubah nggak nih? Oh, sekarang deh ya. Bagus lah. Emang dasar-dasarnya bagus lah. Oke, kita masukkan dulu angka-angkanya seperti tadi. Sekarang 22,8 11,4 9,7 25,3 19,8 1 6,9 2 27,2 1 26,5 3 11,1 4,7 2 0,2. Seperti tadi, batas bawahnya itu 0, batas atasnya 1. Lalu kita menggunakan metode epsilon di opsi kedua. Di sini kita melakukan 1 kedua. Nah, di sini sudah kita dapatkan hasilnya, yaitu di hasil metode trapesiumnya itu di minus 1,639975 639944 05853 711 50 05 952 387 0854 7963 63 50 84 94 879. Untuk hasil eksak kalkulator webnya itu di angka minus 1,640315939963581409616910664476 6808791212259324 Nah, hasil epsilon dan hasil partisi tadi sudah sama. Selanjutnya kita akan memasukkan ke kalkulator web untuk membuktikan nilainya. Jangan lupa di sini kita ubah dulu, di batas bawahnya itu di 0 dan batas atasnya itu di 1.
Main men. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Bisa kita lihat di sini keluar hasilnya itu di angka minus 1,04031593996352. Kita lihat di hasil yang tadi itu sudah sama ya, yaitu di minus 1604031599399. Bisa lihat di sini. Nomor itu bulat itu. Nah, jadi semua angka yang kita masukkan tadi itu sudah terbukti semua bahwa yang kita dapatkan di codingan tadi sudah sama dengan yang di kalkulator web. Nah, ini adalah untuk contoh perhitungan manualnya. Ini untuk yang variabel campuran, hasil perhitungan manual didapatkan di angka minus 1638800. Sedangkan di sini yang hasil kalkulator integral kita dapat di minus 1,6403. Perbedaan ini memang wajar, tapi bisa kita lihat di sini tidak ada perbedaan yang terlalu jauh, di mana di kalkulator perhitungan manual kita dapat di minus 1,63, sedangkan di kalkulator integral kita dapat di angka minus 1,64. Ini untuk yang hasil campuran. Kita lihat selanjutnya di yang angka besar. Nah, yang di angka besar untuk perhitungan manualnya itu terdapat di angka minus 2,018. Nah, yang ini untuk di hasil kalkulator integral. Nah, selanjutnya di yang kecil ini untuk hasil yang kecil, dan ini untuk yang kalkulator integralnya. Bisa lihat di sini, ini di angka minus 0,145, dan di sini di angka minus 0,3159. Ini tidak terlalu jauh. Nah, mungkin itulah penjelasan untuk integral ini, metode numerik ini. Tadi sudah kita lihat bahwa hasil dari perhitungan dari codingan mulai dari partisi dan epsilon itu sama. Lalu untuk membuktikannya di kalkulator web itu juga sudah sama dan terbukti bahwa ini sudah akurat. Mungkin itu saja, sekian yang bisa kami sampaikan. Bila ada kata kami mohon maaf. Terima kasih.